Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syafira yang akan menemani Anda dengan sejumlah berita kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sepanjang bulan April 2024. Berikut liputannya. Alhamdulillah ini kan memang agenda tahunan. Setiap kali ada gelombang-gelombang yang menyangkut masalah PMT, itu pasti ada kunjungan bukan hanya Kalimantan Selatan, mungkin seluruh Indonesia. Ini suatu menambah wawasan karena ini calon-calon yang untuk mengabdikan diri kepada nanti terjun ke masyarakat. Jadi sebelum terjun ke masyarakat, beliau ini sudah menemui beberapa instansi yang terkait hubungannya, lebih khusus kepada DPR. Karena DPR ini adalah suatu pengendalian memantau kebijakan, ada 3 bagian: kebijakan, anggaran, dan pengawasan. Nah, harapan kami tadi sudah banyak diskusi, antara lain kami memberikan khusus buku penghargaan dan khusus lagi sertifikat. Sertifikat itu untuk nantinya bisa menjadikan contoh penilaian masyarakat Polri adalah yang terbaik pada saat ini, khususnya TNI dan Polri pada umumnya, tapi tidak lepas juga kepada masyarakatnya. Jadi Kaptimas itu harus masyarakatnya ujung tombak di depan, polisi yang bisa mengendalikan kerjasama kolaborasi yang baik, jarum benang yang menyatukan. Nah, karena mana pembangunan itu kesuksesan pemerintah kabupaten kota dan provinsi tidak lepas daripada kinerja DPRD-nya masing-masing. Begitu juga sebaliknya, keberhasilan DPRD-nya baik provinsi maupun kabupaten kota tidak lepas daripada kinerjanya dengan pemerintahnya. Itu namanya gayung bersambut. Dan seringkali saya sampaikan seperti jarum dan benang yang menyatukan. Jangan sekali-kali seperti gunting yang selalu memisahkan. Apalagi menggunting baju dalam lipatan. Hari ini adalah muslimah untuk masa depan 5 tahun yang akan datang. Buat itu, saya tidak akan terlalu jauh lagi. Karena mana? Hari ini saya menyerahkan 716 hasil kinerja 55 anggota dewan yang terbagi di dalam 7 dapil, mewakili rakyatnya kurang lebih 4.200.000. Nanti secara simbolis saya serahkan kepada Pak Gubernur Kalimantan Selatan. Disitulah isi-isinya semuanya. Yang pertama tentu rapat paripurna pengambilan keputusan terkait pokok-pokok pikiran adalah salah satu rangkaian penyampaian aspirasi hasil reses kawan-kawan anggota DPRD ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Bapeda. Nah, kalau ditanya tadi paling banyak, yang pertama tentu infrastruktur, baik itu yang di kecamatan, di pedesaan, terus ada ruang kerja baru, ruang sekolah pendidikan, terus pertanian. Itu yang paling banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan di dalam aspirasi pokok pikiran yang telah disampaikan di dalam paripurna. Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bahas penyusunan jadwal kegiatan DPRD untuk bulan Mei 2024 dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Hajah Karmila. Berdasarkan rapat yang digelar Senin, 22 April 2024 ini, dijadwalkan beberapa agenda, diantaranya pada Kamis, 2 Mei 2024 mendatang akan dilaksanakan rapat paripurna penyerahan hasil rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Kalsel. Selain itu juga dijadwalkan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD masa sidang kedua, tahun 2024 pada tanggal 12 hingga 19 Mei 2024. Tim Humas DPRD Kalsel melaporkan. Banyak hal yang tadi kita diskusikan dalam rangka kita meningkatkan pemberdayaan daripada masyarakat dari sektor perikanan, terutama sektor perikanan air tawar. Ada tadi persoalan tentang bibit ikan khususnya nila yang agak sulit diperoleh di Kalimantan Selatan.
Nah ini yang nanti kita dorong balai benih kita ini. Apakah kita bibitnya nanti mendatangkan dari luar, itu terserah saja. Nah, itu sudah baiknya. Memang Jawa Timur peringkat 3 dalam produksi daripada perikanan ini, tingkat lautan. Saya rasa perlu kita contoh mana-mana hal yang baik yang bisa kita pakai untuk peningkatan pendapatan daripada masyarakat kita. Hari ini kita kedatangan anggota DPRD Komisi D Provinsi Jawa Timur sharing tentang reklamasi dan pasca tambang di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan hari ini kita juga menghadirkan SDM Provinsi Kalimantan Selatan. Diskusi berjalan bagus tentang bagaimana solusi untuk menyamakan persepsi, untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat tentang pengelolaan lingkungan ke depannya. Karena Kalimantan Selatan yang seperti kita ketahui bersama adalah tambang yang sangat besar, menyumbang untuk dana KAPBN dan dana bagi hasil untuk daerah kita. Jadi persoalan pertambangan ini memang harus betul-betul kita kelola dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan regulasi, dan kita harapkan pasca tambang itu nanti bermanfaat untuk masyarakat di sekitar tambang dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Jadi kita sangat terima kasih dapat masukan dan pencerahan dari kawan-kawan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang seperti kita ketahui bersama ya, Jawa Timur dari sisi pengelolaan wilayah sebagainya sudah melebihi kita, karena kita tahu bahwa Jawa Timur adalah provinsi yang terbaik dari se-Indonesia. Jadi tentunya kita di DPRD Kalimantan Selatan sangat menyambut baik, dan diskusi tadi yang kebetulan dari SDM ada, nanti mungkin mereka juga akan menjabarkan program-program yang disampaikan. Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan dalam rangka tadi konferensi mengenai peningkatan wawasan dan pengetahuan para yang terbaik di Kalimantan. Nah, mereka dari terobosan-terobosan baru lah, bagaimana di Komunitas Tegal Arum ini dilaksanakan ini jadi yang menariknya di sini pertama mereka diberi kesempatan untuk pengelolaan parkir sebagai PHD aslinya, kemudian punya pasar desa yang cukup banyak sebenarnya, yang mempunyai 107 petak kios yang bisa dijadikan sumber PHD desa ini. Dengan dinas-dinas bidang keuangan sehingga untuk membahas RKPJ, jadi ada beberapa hal yang menjadi fokus dari pansus RKPJ untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang terjadi di bidang ekonomi, di bidang keuangan. Jadi keuangan kita memang pendapatan cukup bagus, naik. Cuman kita juga melihat bagaimana di 2025 antisipasi apa saja yang harus dilakukan oleh Bapenda di dalam menghadapi penurunan pendapatan di tahun 2025, sehingga fokus dana untuk pembangunan di Kalsel bisa tetap terarah dengan baik. Pertama kami hari ini dalam acara kunjungan kerja ke SMA 5 Kota Surabaya ini adalah dalam rangka kita ingin studi banding terkait Bosnas dan juga Bosda dan juga program-program pendidikan di SMA ini ya. Dengan kita ketahui bahwa SMA 5 ini adalah SMA terbaik di Surabaya, Jawa Timur bahkan, dalam meningkatkan prestasi siswa-siswanya yang bukan hanya nasional bahkan internasional. Dan ini mungkin yang perlu kita pelajari, yang bisa kita bawa sebagai oleh-oleh Kalimantan Selatan. Ya, akhirnya perlahan kita bisa juga meniru bagaimana SMA 5 ini bisa menjadi sebuah sekolah favorit yang berprestasi internasional. Yang pertama, kami mengapresiasi langkah
proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh PUPR, dan kami meyakini juga banyak proyek yang sudah selesai 100%. Walaupun ada, pasti ada alasan kenapa penyebab keterlambatannya itu. Yang kedua, kami sebagai bagian dari warga masyarakat menyampaikan aspirasi untuk jalan tembus kilometer 17 ke Tol Trisakti dan jalan blok ke Martapura Lama supaya diselesaikan tahun ini, minimal tahun depan 2025. Kemudian kami juga menyambut dengan gembira ada 9 proyek strategis dalam rangka penyangga IKN. Secara keseluruhan saya senang bahwa Pak Mandirin beserta jajaran sudah mensupport luar biasa infrastruktur. Jadi pada hari ini Komisi 1 atau Pansus 1 yang terkait dengan pemerintahan dan hukum melaksanakan RDP bersama Sekwan yang merupakan salah satu mitra daripada Komisi 1, dan dari Sekwan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah menyampaikan dari anggaran yang diberikan di 2023 itu sudah terserap hampir 78,69%, dan itu sudah kita anggap lumayan bagus lah untuk penyerapannya. Dan juga tadi ada beberapa pointer yang diberikan masukan daripada para pansus, terutama terkait dengan fasilitasi perda. Nah, jadi perda itu beberapa perda yang telah difasilitasi dan disahkan, namun untuk pergubnya belum dibuatkan. Jadi kami berikan masukan nantinya kepada SKPD yang menangani terkait dengan pergub, mohon untuk segera diberikan dibuatkan pergub untuk fasilitas perda-perda yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kita ke Disnaker, paparan bagaimana progres di tahun 2023. Yang menjadi catatan kami adalah ketika angka yang sudah, artinya setiap tahun itu naik, kami pengen mengetahui sejauh mana progres dari kegiatan yang tidak hanya tahunan yang mereka kerjakan, tapi memang berkelanjutan. Jadi kami harapkan ketika misalkan dari Disnaker, dari UPTD-nya, dari BLK yang sudah menyediakan atau memberikan ruang untuk para pencari pekerja, itu memang sudah, artinya sudah jelas. Ketika mereka sudah dapat pelatihan, kemudian diberikan ruang untuk bekerja di tempat siapa, itu sudah ketahuan. Kita berharap progresnya seperti itu, bukan hanya kegiatan per tahun yang tidak jelas, hanya sekedar kegiatan saja gitu loh. Jadi kami ingin mengetahui secara jelas, berharapnya setiap tahun itu ada yang namanya progres hasil untuk yang masyarakat sendiri yang merasakan. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan-kegiatan, tapi progres ke masyarakatnya tidak kena. Demikian Warta Rumah Banjar episode bulan April tahun 2024. Terus saksikan video-video dari kami dan jangan lupa ikuti kanal YouTube kami di DPRD Kalsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.